Ibu siapa? Saya dengan Bu Tuti Raja. Di sini saya ingin mewawancarai sedikit mengenai kelompok wanita tani. Sebelumnya nama kelompok wanita tani yang ada di desa ini? Nama kelompok tani di desa sini namanya kelompok KWT Kenanga, Mbak Nasya. Di KWT Kenanga ini ada di Kabupaten Bantul, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan. Bu Tuti ini menjabat di kelompok KWT ini menjadi apa? Saya sebagai ketua KWT di Kenanga, juga kebetulan saya menjadi ketua asosiasi di Kelurahan Ngestiharjo yang membawai 20 KWT. Untuk umur Ibu sendiri berapa? Aduh, saya masih muda, Mbak Nasya, 65 tahun. Pendidikan terakhir Ibu Tuti? Itulah yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Saya dari sarjana ekonomi. Sekarang terjunnya dengan kelompok wanita tani. Untuk jumlah anggota keluarga? Kalau saya di keluarga hanya tinggal 2 orang, saya dan anak saya laki-laki. Berarti jumlah anaknya tinggal 1 ya? Ya. Untuk tanggungannya? Ya cuma 1 aja. Ya kadang-kala karena mereka sebagai pegawai tapi belum diangkat, masih honorer. Pekerjaan utama selain di kelompok wanita tani itu apa? Gak ada, Mbak Nasya. Ya cuman karena justru itu, karena saya nggak punya kesibukan yang pasti, yang pokok, saya terjun di masyarakat. Untuk pendapatan sendiri? Saya pensiunan. Ya. Jenis usaha yang ada di KWT ini apa? Misal pertanian, peternakan, atau kerajinan? Di sini saya memang menciptakan suatu KWT yang lain daripada yang lain, karena KWT kita itu mempunyai 3 divisi. 1 divisi pertanian, 2 divisi olahan, 3 divisi bank sampah. Jadi ketiga-tiganya itu berjalan. Ketika ada keperluan kita saling subsidi silang ya. Jadi yang khususnya ini kemarin kita mendapatkan pendampingan dari Inseper. Kita mengajukan suatu pokok permasalahan yaitu pertanian terintegritas. Jadi ada bank sampah, ada pertanian, ada olahan, sehingga di situ memang menjadikan ekonomi sirkular. Untuk tanaman yang dibudidayakan itu ada apa aja? Karena saya menciptakan suatu ekonomi yang sirkuler, jadi saya menanamnya tanaman yang mendukung olahan saya. Jadi kalau sambal pecel, karena olahannya harus ada cabai, harus ada daun jeruk. Dulunya sih kita menanam kacang tanah, tapi karena ada tikus jadi habis, kita sekarang nggak nanam lagi. Untuk jumlah anggota kelompok wanita tani yang ada di KWT Kenanga ini berapa? Kita dulu 25, Mbak Nasya, tapi karena kesibukan mereka semua itu, karena dari ibu-ibu itu dari latar belakang pendidikan yang berbeda, sosial ekonomi yang berbeda, sehingga tinggal 20 yang aktif. Untuk saat ini bagaimana kondisi lahan yang digunakan, atau masih cukup luas dan subur untuk mendukung produksi? Itu alhamdulillah lebih dari cukup, Mbak Nasya. Karena apa? Luas tanahnya pun itu di hampir 750 meter, dan itu memang kalau menurut BPN ya itu jalur hijau gitu. Jadi memang tanah subur yang mana tidak boleh didirikan bangunan. Namun yang perlu kita ketahui, status tanah itu juga statusnya milik kas desa. Jadi kita nyewa. Ya. Untuk jenis tanaman atau produk utama yang biasa dikelola? Cabai. Cabai. Ya. Lalu apakah ada kendala terkait ketersediaan air atau cuaca yang mempengaruhi hasil produksi? Nampaknya tidak ada. Untuk kalau yang berpengaruh dengan produksi tidak. Cuman justru pengaruhnya terhadap tanaman sendiri, karena kita tanahnya itu di bawah aliran sungai. Ketika banjir tidak terkendali airnya, pasti
masuk ke lahan kita sehingga banjir, menimbulkan hasil panen yang tidak maksimal. Dari mana mendapatkan bibit atau bahan baku utama? Kebetulan kita kan menjadi mitra binaannya LPPM, PKBM-nya Insiper. Sementara tahun kedua ini kita dari Insiper. Kalau nggak ada binaan atau mitra, tidak ada pendamping, kita juga usaha sendiri. Untuk pembagian peran anggota KWT dalam kegiatan produksi pertanian, di sini ada job description-nya ya, dari 20 orang itu ada 4 orang yang menjadi, karena kita ada olahannya tadi, 4 orang di olahan, 4 orang di bank sampah, nanti sisanya di pertanian, karena pertanian luas dan berbagai macam tanaman. Apakah semua anggota aktif terlibat langsung dalam pengelolaan lahan dan panen atau ada sistem rotasi kerja? Semua terlibat aktif, namun tetap ada bagian sendiri tadi yang sudah kita bagi, bagian olahan, bagian sampah, dan bagian pertanian, tetapi tidak menutup kemungkinan kita saling membantu. Ketika kita tidak, divisi satunya tidak ada pekerjaan, mereka bantu yang tadi ada pekerjaan. Apakah kelompok pernah menggunakan tenaga kerja dari luar anggota untuk membantu saat musim panen? Itu sebetulnya kita tidak pernah memberdayakan orang dari luar, tetapi ketika kita panen kok pas ada mahasiswa yang magang, ada mahasiswa yang lain KKN, sehingga mereka bisa membantu kita. Ya. Untuk modal, dari mana sumber modal utama KWT untuk mendukung kegiatan produksi? Nah, itu dulu kita dirikan pada tanggal 29 Oktober di tahun 2001. Kita itu per anggota membayar 5.000. Setiap pertemuan 5.000, setiap pertemuan 5.000, sehingga pada waktu itu kita hanya modal 600.000. Kita terus bisa membuat olahan itu. Apakah modal yang tersedia saat ini sudah mencukupi kebutuhan pokok produksi? Alhamdulillah, dengan dibantunya didampingi dari Insiper, kita bisa sangat-sangat memenuhi, ya lebih dari cukup. Kalau kita sekarang sudah punya tabungan. Bagaimana cara kelompok mengelola modal agar tetap berkelanjutan? Maksudnya Mbak Nia, seperti modal itu nanti berputar atau? Jadi modal itu tidak berputar, tetapi kita menambah produksi. Jadi misalnya yang tadinya 1 kilo, dengan adanya marketing yang bagus ya, jadi tambah menjadi 10 kilo. Dan ketika kita menambah jenis produksi, sepertinya sekarang kita kan lagi menambah sambal teri lombok hijau, sehingga itu kita buat berbagai aneka ragam produk. Biasanya siapa yang mengambil keputusan dalam menentukan jenis usaha atau pola tanam? Sebetulnya itu hak prerogatif kita ya, namun kita juga ada suatu kesepakatan, karena kita memang segala sesuatu harus kita putuskan dengan musyawarah dan mufakat. Jadi jangan ada suatu ketika salah-salahan gitu. Apakah kelompok sudah memiliki perencanaan usaha untuk jangka panjang ke depan? Untuk sementara ini belum, karena kita terbatasnya tenaga dan SDM-nya masih terbatas dengan ya tadi dari pendidikan, latar belakang pendidikan yang berbeda, sosial ekonomi yang berbeda. Lalu bagaimana strategi dalam menghadapi resiko seperti gagal panen atau harga pasar yang turun? Nah, ketika ada bahan baku yang turun, kita sudah perhitungkan, kita membuat harga itu ketika harga bahan baku tinggi, sehingga di situ ketika harga naik kita tetap stabil, ketika harga turun nanti kita saving untuk mencukupi kebutuhan yang tinggi. Lalu apakah kelompok sudah memanfaatkan alat atau teknologi pertanian modern? Sudah, kita semua pakai mesin sekarang ya. Mesin.
dan kita juga harus terapkan APD. Lalu bagaimana cara mendapatkan informasi tentang teknik budidaya terbaru gitu? Nah, kita itu sering konsultasi ke BPP ya, tetapi kan dengan terbatasnya tenaga di BPP, kita mencari mitra-mitra dari luar. Lalu, apakah ada pelatihan yang pernah diikuti dari anggota untuk meningkatkan keterampilan dalam produksi maupun pemasaran? Jelas itu, kita memang mengusahakan semua anggota kita itu ikut pelatihan ya. Ketika di sana ada pelatihan marketing, branding, dan kewirausahaan, semua kita ikutkan. Anggota kita gilir dua-dua gitu, jadi setiap ada pelatihan 2 orang begitu. Mungkin itu saja pertanyaannya yang bisa saya tanyakan kepada Bu Tuti. Terima kasih atas kesempatannya telah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Dengan senang nanti Mbak Anasya, mudah-mudahan sukses. Amin. Dan suatu saat apa yang akan tercapai. Amin. Dan saya titip pesan kepada UNY, kita ketika mengadakan KKN jangan jauh-jauh lah. Ada yang di Wonosobo, di Temanggung dan lain, cukup di DIY. Kita angkat, kita tingkatkan di daerah-daerah yang masih butuh KKN ya. Terima kasih Mbak Nasya. Selamat sore. Selamat sore.